Pakai balok nggak pecah, saya ke belakang lagi, saya ambil palu, saya hajar pakai palu, tetap nggak pecah. Dan aktivitas teman-teman saya tuh sama kayak semalam. Wah, nenek-nenek itu nih, nek, dadar, nyamperin. Terus, buka buka nek, buka. Saya berpikir mungkin kita di sini nggak ada yang selamat kali ya. Siapa yang mau nolongin gua gitu. Dan sumpah asli saya stres. Saya ngeliat teman-teman saya nggak ada yang diajak diskusi. Mereka dengan sibuk aktivitas masing-masing. Lu orang ngerasain lu sendirian di dalam suatu rumah yang teman-teman lu tuh nggak sadar semua. Dan itu yang membuat saya jadi stres. Dadar, ngancur-hancur dadar, takut saya katakan luka. Saya ambillah balok yang buat bekas-bekas balok bikin meja dapur atau meja TV kan. Saya ambillah balok tuh, saya hantem tuh, nggak pecah. Saya kaget di situ. Dan saya baru sadar kalau saya tuh bukan di dimensi dunia kayak itu. Saya udah masuk ke dimensi lain. Pakai balok nggak pecah, saya ke belakang lagi, saya ambil palu, saya hajar pakai palu, tetap nggak pecah. Kaca kontrakan itu, gila. Saya ada teriak-teriakan tolong, sampailah pagi. Pagi akhirnya saya standby di dekat jendela itu yang ya untung-untung aja tuh ada orang lewat mau mancing mau apa, akhirnya saya mau minta tolong lah sama gitu. Tapi ada yang aneh di pagi itu, suasana pagi itu mendung aja gitu, Ri. Gelap aja, mendung gimana sih, mendung gelap, redup gitu. Awan tuh redup, kan awan kelihatan namanya. Redup banget suasananya. Hujan kagak, tapi mendung. Ini apa nih? Woi, tolongan tetap. Buat teriak-teriakan tuh tetap saya. Akhirnya saya lemes kan. Saya ngeliatin jalanan aja. Dan aktivitas teman-teman saya tuh sama kayak semalam. Si Denny sama Bule nonton TV-nya kayak nonton bola final Liga Champion, serius banget. Ngeliatin apaan lu berdua? Iya. Si Wacin juga tetap ningkring, tang ting di ruang, dan si Ical sendiri tuh masih tetap medok tembok aja. Nah, liatin apaan tuh si Ical, tapi dia medok tembok, udah anggap gitu tembok. Pas mau maghrib, nenek-nenek datang lagi. Wah, nenek-nenek itu nih, nek, dadar, nyamperin. Terus, buka buka buka. Nengir atau nenek. Terus dia ngomong gini nih, Ri. Udah, kamu di situ aja, jangan kemana-mana. Wah, kenapa nek? Jalanlah dia lagi ke arah sana lagi. Woi, setan. Saya karena udah tahu lu pasti setan. Lu bukan manusia. Kok lu yang ngeliat gua? Dengan orang lain tuh nggak ada yang ngeliat gue, dan lu datang sendiri ke situ, ke kontrakan itu. Malam lagi.
Saya udah lemes saja. Dan kita nggak ada rasa lapar, Uri. Di situ nggak masak. Nggak lapar? Nggak lapar saya. Ngantuk juga nggak? Boro-boro ngantuk. Pusing malah nih ya. Mikirin anak-anak itu. Dan mereka itu tetap melotot. Nggak ada yang tidur. Dan aktivitas mereka sendiri-sendiri. Wah, saya udah lemas saja. Pagi lagi. Menjelang sore. Mau maghrib. Datang lagi tuh nenek-nenek. Iya. Dia melotot. Terus senyum. Gimana sih ya? Kalau melotot tapi senyum lucu kali ya? Saya ngeliatin, Nek! Buka! Nek! Dia nggak ngomong. Dia ngeliatin saya melotot tapi senyum. Terus jalan lagi ke sana lagi. Nek! Buka, Nek! Sampai lemas suara saya. Ya pagi lagi kan, besok siangnya. Saya lagi dekat jendela ini nyender gini aja. Saya berpikir mungkin kita di sini nggak ada yang selamat kali ya. Siapa yang mau nolongin gua gitu. Dan sumpah asli saya stres. Saya ngeliat teman-teman saya nggak ada yang diajak diskusi. Mereka dengan sibuk aktivitas masing-masing. Ya kayak begitu. Dan nggak berubah. Duduknya bule sama si nggak pegel, nggak nyender, nggak melonjor, tiduran kagak, duduk kayak nonton. Si Wacin juga ningkring-ningkring aja, saya lihat. Nggak capek itu dia? Nggak ganti kaki itu. Ganti kaki dong. Itu aja. Sekarang nih kita bisa ketawain nih. Iya. Kalau pas saat itu, waduh. Ya, lu orang ngerasain, lu sendirian di dalam suatu rumah yang teman-teman lu tuh nggak sadar semua. Mereka dengan aktivitas sendiri. Si Ica juga diri aja nggak pegang, nggak duduk, apa diri aja di warung gini. Dan itu yang membuat saya jadi stres. Singkat cerita, pas lagi siangnya itu datanglah Ustadz Mail. Ustadz Mail nyamperin saya. Tat! Lah Ustadz Mail. Wah, Mail ngeliat nih. Tat, buka Tat. Tat, buka. Tuh merinding saya ini. Dibuka sama dia, cek, kebuka. Oh, kaget saya. Astagfirullahaladzim. Gila, gampang banget lu buka. Gua setengah mampus narik-narik begitu. Saya rencana mau ngancurin itu. Gagang itu yang teman-teman balok. Saya mau bikin pecah dia itu. Biar kebuka kan, ketarik gitu. Kan posisi nggak dikunci. Slot. oh iya, bener. Zaman itu kan zaman slot. Slot buka, krek, kebuka. Kan kita ada di dalam, nggak mungkin dong dikunci. Ya kan, kita ngontrak nih, nggak mungkin kita kunci tuh pintu, pasti di slot. Slot saya buka, ngebongkar-bongkar itu nggak kebuka. Sama Ustadz Mail kebuka, trak. Wah, saya kaget. Wah, gila kebuka nih. Udah Gel, situ dulu Gel, santai Gel. Ya, Tat, udah, lu jangan kemana-mana ya. Lu situ dulu. Ya Tat. Saya ngikutin perintah dia lah. Karena mungkin dia ada yang lihat aneh di diri saya kan. Saya disuruh jangan keluar pintu. Di dalam dulu. Akhirnya dia pergi lagi. Dia bawa air segelas nih. Sama daun sirih tuh. Daun sirih masukin. Dibacain sama dia. Entah baca apa gitu. Nah nih ya. Minum. Terus sisanya lu cuci muka. Oke. Saya minum, saya cuci muka. Setelah saya cuci muka, saya lihat teman-teman saya itu ternyata itu setan. Itu di dalam rumah itu ada sekitar 40 makhluk kali. Jadi teman-teman saya ini ternyata saya lihat si Denny sama si bule ini
dia tuh kayak kemasukan setan, diem aja gitu. Jadi posisinya ini makhluknya, ini teman saya. Jadi dia di belakang makhluk itu. Dan saya lihat yang si Wacin itu, yang ningkring-ningkring itu, dia makhluknya kakinya nggak ada sebelah. Jadi putus sebelah, nggak ada. Pantesan dia ningkring-ningkring begitu aja. Dan kalau si Ical, saya lihat itu di depannya itu kayak ada setan gagu dia. Si Ical itu. Panik, saya kaget. Dan ada makhluk-makhluk lain seperti tangannya doang, ada paranya doang, ada yang badan segini, ada yang kakinya doang, jalan-jalan begitu tuh. Di dalam rumah itu aktivitas itu. Merinding saya benar. Saya lihatin aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah ya, lu diam aja situ ya, jangan kemana-mana ya. Iya Tat, iya Tat. Akhirnya dia manggil anak buahnya nih. Manggil anak buahnya untuk di ngajiin lah di rumah itu. Di ngajiin di rumah itu, diobatin lah satu-satu. Obatin satu-satu, Bule sama Denny dulu yang depan, terus Wacin, akhirnya Ical, pokoknya dinetralin dulu lah. Dan di ngajiin itu sampai jam 7 pagi di ngajiin sama anak-anak buahnya Ustadz Mail ini. Ngaji. Akhirnya setelah netral gitu saya tanya, lu tau dari mana gue di sini katanya? Gue mau nyamperin lu ke rumah si Denny. Nah, orang tua Denny lu, si Denny ini orang tuanya nyariin Denny juga. Iya tuh Denny belum pulang-pulang, udah 3 hari. Jadi menurut hitungan kami, kita 2 hari. Kalau hitungannya keluarganya Denny itu udah 3 hari. Lebih sehari. Lebih sehari. Akhirnya ibunya Denny ngasih tahu, kata lu pada ngontrak di sini katanya. Akhirnya gue kesini katanya. Oh gitu Le. Oh gitu. Iya katanya. Yaudah dah. Terawang lah. Gitu. Terawang ini kontrakan siapa dia? Tahu tuh temennya si Denny tuh. Siapa namanya tuh katanya. Tuh kontrakan di situ tuh yang punya kontrakan. Akhirnya ke kontrakan lah yang punya kontrakan. Dan dijelasin, ternyata itu di kontrakan itu di bawahnya itu kuburan. Kuburan massal. Kecelakaan korban-korban tabrak kereta. Jadi mungkin zaman dulunya atau zaman mungkin orang tuanya yang punya kontrakan ini, jadi kalau ada yang ketabrak kereta di situ, mau ketemu tangannya kek, ketemu kakinya kek, ketemu apanya, dikuburin di tanah itu. Akhirnya kita berempat di Rukiah dulu tuh, di majlis taklimnya si Ustadz Mail ini. Wah di situ kita di ngajiin lah, kita gini. Nah akhirnya rumah itu dirobohin. Rumah itu baru dibangun, dirobohin, digali lagi, tulang-tulangnya dikumpulin lagi. Maksudnya kalau ada sanak saudara atau apa yang mau mencari saudaranya yang korban tabrakan itu ya diberikan sama sanak saudaranya. Dan orang tua ibu yang punya kontrakan ini dikasusin. Dikasusin karena maksudnya kamu kok nggak ngasih tahu gitu, atau kamu sebetulnya sih lo ambil dulu nih tulang-tulang ini barulah lo bikin kontrakan. Kan secara nggak langsung lo menutupi keadaan kuburan itu. Akhirnya kita berempat mencar-mencar juga. Jadi si Bule ke Bandung, si Ical ke Bali,
si Wacin ke Subang, lah saya muter-muter di Jakarta aja, muter di Jakarta ya saya. Berapa lama tuh Bang kabur jadinya total? 3 bulan, 4 bulan lah kita. Setelah dari kontrakan tersebut? 3 bulan, 4 bulan lah kita. Dan saya juga menanyakan pada Ustadz Mail, Tat, kok gue nggak kesurupan ya? Kok teman-teman gue ya, lu cuman dijadiin sebagai saksi gitu. Jadi nih, lu menyaksikan teman-teman lu nih. Gitu. Dan saya ceritain juga tuh yang masalah nenek-nenek. Nenek-nenek itu siapa, Tat? Ya nenek-nenek itu penguasa sinilah, ya. Oh gitu. Iya sih, dialah yang megang kedung lah, ya. Mungkin kedung apa ya kalau buat kali itu ya, kedung ya. Iya, kedung. Kedung lah, dialah yang megang kekuasaan daerah situ, nenek-nenek itu. Namanya siapa saya juga lupa gitu. Ya itulah ceritanya. Cuman kalau dijadiin saksi, tega banget itu. Kenapa? Ya tega, yang lain dibikin surupan, abang doang jadiin saksi. Iya. Iya tega. Tega tuh. Tega. Mendingan saya yang kesurupan. Iya, nggak ngerasain. Nggak ngerasain, slow aja begitu. Dan saya tanya sama teman-teman saya itu. Saya tanya lah sama teman-teman saya, lu kenapa sih lu? Katanya, gue nggak tahu tuh Gil. Tau-taunya gue blep hilang aja begitu. Mereka. Nggak ada di mana gitu gambarannya. Pas lu ke belakang tuh Gil, mau ke Ical, tau-taunya gue hilang begitu aja Gil. Kayak disambet, di apa ya? Kayak dicabut kali ya. Dicabut gitu. Jadi gue terus digantiin. Diganti. Nggak sadar dan nggak pegel. Nah Bang, kira-kira kalau denahnya di waktu di Celebut itu dari pinggir jalan sebelah mana Bang? Kemarin tuh kan saya coba untuk ke sana juga kan, saya itu. Ya, pokoknya kalau dari stasiun itu, kita arah ke sono nih. Ke arah Bogor. Ke arah Bogor. Bogor. Nah, nggak jauh deh tuh dari situ. Karena kalau rumah Denny di sini nih. Jadi kita kagak menjorok ke situ. Jadi memang dekat rel kereta sih kita saat itu. Kan udah berubah juga sekarang kan, bingung juga sih. Nih kalau saya kan di Bojong lumayan lama nih, terus main ke Celebut itu lumayan juga, lumayan banyak juga di situ daerah situ. Jadi kan ada juga, memang ada kali gede di situ namanya Kali Ciliwung Bang. Kalau sekarang bisa tembusan ke jalan Pemda, Cikaret apa itu dah daerah situ. Kalau sebelah kiri dari jalan sebelah kiri juga ada kali juga, tapi lupa tuh nama kali apaan. Berarti abang itu posisinya kalinya nggak gede kok. Iya nggak gede. Nggak gede kalinya. Kalau yang di sana emang nggak gede, yang Ciliwung itu nggak gede. Nggak gede kok. Nah kalau abang berarti dari stasiun itu nyebrang rel kereta dari pinggir jalan ya? Nyebrang nggak ya? Pinggir jalan, rel kereta, baru perkampungan. Iya kali ya. Karena kan posisi saya nggak keluar kan. Oh iya sih. Saya nggak keluar, nggak saya ngejalan-jalan ke sono sini, kagak, kita stay terus. Nggak apal. Nggak boro-boro, saya apal di situ ya? Rumah janda itu saya nggak ada yang tahu gitu. Ya saya nggak ada yang keluar gitu, jadi di dalam rumah kan kita posisi kita lagi begini. Emang kita mau lagi tamasya itu, lagi dicariin kita. Cuma abang tahu aja situ banyak janda tuh. Iya adalah. Iya. Paham dah kita. Ya di Celebut saat itu kalau abang 97 ya? 97 98. Di situ gua ngalamin. Jadi ngalaminnya emang posisi Celebut dan Bojonggede itu masih tanah kosong semuanya. Nggak sepadat sekarang. Jadi jangan bayangin kalau Celebut sama Bojong itu kayak sekarang. Enggak. Itu masih hutan, tanah, terus pohon bambu,
kebun-kebun, lampu juga jarang, lampu. Dan di situ di mana nih? Cilebut itu ada tempat Setu tuh di mana setunya tuh? apa? Setu yang di Cilebut di mana? Kan saya juga nggak ke sana. Kalau setu itu kayaknya yang di seberang dah. Seberang ya? Jadi rel kereta, jalanan, kali kita nyebrang. Bukan yang jalanan, rel kereta, perkampungan, kali. Bukan ya? Bukan yang itu. Berarti setunya yang di seberang. Wilayahnya beda lagi, itu kayaknya masih masuk yang Tugu Belanda. Jadi di Cilebut itu ada Tugu Belanda bekas lonceng. Nah itu tempatnya angker juga. Jadi kalau Cilebut itu sebenarnya tempat angker juga. Banyak. Saya nggak paham juga sih saat itu, kan posisi saya juga emang nggak keluar. Lagi panik ya. Lagi panik di situ. Makanya saya standby aja. Saya nggak tahu rumah RT-nya juga di mana, gitu, nggak tahu dah saya itu. Bener. Itu sih keren banget itu Bang ceritanya. Emang kalau misal daerah situ saya akuin. Jadi saya sebagai saksi juga tuh daerah situ tuh. Itu emang angker. Jadi kalau ada yang bilang atau ada yang komentarnya, wah bohong tuh. Lu coba rasain aja di zaman itu tuh. Gitu. Karena kan masih banyak ya yang nggak percaya hal-hal gitu Bang. Jadi di sini tuh kita harus lurusin juga tuh. Hal kayak gitu ada dan berdampingan dengan kita. Ya itu kayak saya seperti masuk dimensi mereka lah. Dan nggak habis pikir sebuah kaca yang notabene-nya rentan pecah lah gitu. Saya hajar pakai palu itu nggak pecah, itu hal yang mustahil buat saya gitu. Bener. Kecuali kaca-kaca yang buat jalan-jalan di orang Cina tuh yang dibawahnya jurang, itu kan tebel-tebel. Iya, itu tebel. Itu kan kaca tebel ya, itu lu getokin sampai ini juga lama pasti pecah. Tapi kalau ini kan kaca kontrakan, gitu, tipis lah kaca itu. Kontrakannya masih pakai kaca nako nggak Bang? Enggak sih, dia kaca lebar sih, yang dibuka begitu doang. Oh, yang buka gini. Ganjal yang caklok. Iya, ganjal wae caklokan. Iya, bener. Sekarang mah gak ada. Nah, kalau yang buat lampu mati, tuh lampu sering mati itu, di Bojonggede itu emang begitu juga. Jadi Bojonggede sama Cilebut itu, kalau hujan gede pasti mati lampu. Di tahun itu ya, di tahun itu kalau hujan gede pasti mati lampu. Dan pernah juga beberapa puluh kali itu kalau nggak hujan gede dia tetap mati lampu. Cuman kodenya gini nih, kalau udah mati sekali lumayan lama, terus habis itu hidup sebentaran mati lagi. Nah itu udah alamat bakalan matinya sampai pagi. Ya, kodenya begitu tuh Bang. Kita suka nandain, wah mati lampu, terus nyala nih. Nyala sebentar Bang, mati lampu lagi. Itu udah kode tuh. Itu pasti bakalan lama hidupnya. Malam sampai pagi baru hidup. Kalau posisi saya saat itu kan mati lampu nyala. Karena kita main gaple, nggak mungkin main gaple dalam keadaan gelap. Nah, makanya di situ keanehan. Itu salah satu poin keanehan buat saya nih. Itu bukan hal yang wajar. Kalau yang wajarnya biasanya nyala, terus mati, nyala lagi sebentar, langsung mati, itu sampai pagi biasanya. Lama. Kalau ini kan nyala, mati lagi, nyala lagi, mati lagi. Dan yang nyalanya itu kalau si Cal buka pintu. Nah, punya sensor kali Bang. Sensor. Zaman dulu nggak sensor ya. Iya, kalau zaman dulu nggak ada. Karena ada sekarang nyala kebuka sendiri. Iya, kebuka sendiri. Ya, kalau kita jalan-jalan ke mall apa kemana kan kebuka sendiri. Zaman itu mah nggak ada, boro-boro buat sendiri. Handphone aja kagak ada. Nah, ini buat yang di Cilebut nih pasti tahu tuh apa namanya
kejadian-kejadian lampu mati, kode-kodenya tuh pasti paham. Nah, mudah-mudahan sih yang nggak percaya ya boleh tanya dah sama yang Dulu-dulu. pasti bakalan tahu dah. Mbak Andi nih, terima kasih sudah main di Balai Misteri. Iya, sama-sama. Nah, buat teman-teman Balai Misteri jangan lupa juga nih subscribe channel Bang Andi. Apa nih channelnya, Bang? Suara Misteri Channel. Suara Misteri Channel. Jangan lupa nih di subscribe. Bang Andi juga punya narasumbernya bagus-bagus. Nggak kalah juga sama Balai Misteri. Oke, karena udah malam banget, gua Ristiawan dari Balai Misteri dan Andi Bogel dari Suara Misteri Channel. izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.